kelas dari kelas Matematika 1 akan membahas tentang pengenalan fungsi pada JavaScript. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, dosen pengampu Mas Ruratul Laili MSc. Anggotanya, yang pertama Lutfi Faridatul Jamil, NIM T 2018-7006. Yang kedua Tina, NIM T 2018-7019. Kami di sini akan membahas beberapa hal. Yang pertama, pengertian fungsi. Yang kedua, tujuan fungsi. Yang ketiga, cara membuat fungsi pada JavaScript. Yang keempat, jenis-jenis fungsi. Yang kelima, cara memanggil fungsi. Dan yang keenam, program JavaScript dengan fungsi. Saya sendiri, Lutfi Faridatul Jamil, akan membahas pengertian fungsi, tujuan fungsi, dan cara membuat fungsi pada JavaScript. Nah, sebelum ke pembahasan mengenai fungsi yang lebih mendalam, kita lihat dulu ilustrasi fungsi berikut ini. Yang pertama, kita masukkan input dulu. Nah, input ini merupakan sebuah bahan atau material yang nantinya akan dimasukkan ke dalam fungsi atau function. Lalu, setelah sampai pada fungsi atau function, maka fungsi dari ini yaitu menjalankan sesuatu terhadap bahan atau material yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian, dibentuk sebuah hasil yang nantinya akan dikeluarkan melalui output. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, pengertian fungsi. Fungsi atau function merupakan sebuah subprogram atau subrutin yang dapat dipanggil di bagian lain pada program. Fungsi atau function disebut juga sebagai prosedur yang berarti kumpulan statement untuk melakukan tugas atau menghitung sebuah nilai. Pada JavaScript, fungsi atau function merupakan kunci utama yang membuat JavaScript sangat powerful. Untuk dapat menggunakan fungsi atau function, terlebih dahulu harus membuat fungsi tersebut lalu memanggilnya. Meskipun ada fungsi atau function yang dibuat sendiri dan ada yang dari JavaScript. Selanjutnya, kita ke tujuan fungsi. Yang pertama, reusability atau DRY, don't repeat yourself, merupakan penggunaan kembali dari kode yang telah dibuat. Nah, daripada kita menulis kode program secara berulang-ulang, dengan menggunakan fungsi atau function ini, cukup menuliskan satu buah blok program atau subprogram cukup sekali yang nantinya dapat dipanggil berulang-ulang. Yang kedua, dekomposisi atau abstraksi, yaitu untuk menyembunyikan kompleksitas dari program yang dibuat. Kemudian yang ketiga, modularitas, yaitu menelusuri kesalahan. Nah, ketika menyembunyikan kompleksitasnya dengan cara membuat program menjadi subprogram atau modul-modul, dengan adanya fungsi atau function ini akan memudahkan kita dalam menelusuri kesalahan-kesalahan dari program yang dibuat. Selanjutnya, kita ke cara membuat fungsi. Yang pertama, masukkan keyword function. Tujuannya untuk memberitahu interpreter JavaScript bahwa kita akan mulai menulis sebuah fungsi. Selanjutnya, beri nama function yang menjelaskan apa yang akan dilakukan. Misalnya, function kurang. Kemudian, parameter atau argumen. Parameter atau argumen ini merupakan data yang dikirim dari luar saat pemanggilan function untuk digunakan dalam function. Anggap sebagai variabel khusus untuk function. Daftar parameter ini selalu dikelilingi tanda kurung. Parameter ini boleh ada atau tidak.
Jika tidak ada, kosongkan, akan tetapi kurung harus tetap ditulis. Selanjutnya, beri kurung kurawal. Bungkus function dengan kurung kurawal tujuannya untuk menandai awal dan akhir sebuah fungsi. Kemudian yang selanjutnya, sebuah function biasanya mengembalikan sebuah nilai menggunakan keyword return lalu diikuti dengan nilai kembaliannya. Nah, untuk lebih jelasnya agar kalian lebih paham, langsung saja kita ke contoh cara membuat fungsi. Cara membuat fungsi. Langsung saja kita tulis skripnya di JSBin maupun di Sublime Text. Saya di sini menggunakan JSBin. Kemudian title-nya contoh membuat fungsi. Ini title-nya ini terserah mau diisi apa saja. Kemudian di body kita tuliskan script language JavaScript. Kemudian function-nya saya di sini menggunakan function kurang. Jadi terserah kalian function-nya itu menggunakan apa. Bisa menggunakan function bagi, function tambah, dan lain sebagainya. Parameternya saya menggunakan angka 1, angka 2. Jangan lupa untuk ditutup kurung. Kemudian buka kurung kurawal, return angka 1 dikurangi angka 2. Nah, return ini kegunaannya untuk memberitahu interpreter bahwa kita telah selesai mengerjakan sesuatu dan inilah hasilnya. Nah, kemudian saya di sini menggunakan angka 9 sama 4. Ini terserah kalian menggunakan angka berapa saja. Karena saya menggunakan 9 sama 4, maka outputnya itu sama dengan 5. Mengapa 5? Karena 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Mutina. Baiklah, di sini nama saya Mutina, NIM T2018-7019. Saya akan melanjutkan presentasi pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fungsi berdasarkan pembuatannya, kemudian cara memanggil fungsi, dan yang terakhir program JavaScript dengan fungsi. Baik, langsung saja. Yang pertama, jenis fungsi berdasarkan pembuatannya. Jadi, jenis fungsi berdasarkan pembuatannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, built-in function, yaitu function atau fungsi yang sudah dibuatkan oleh JavaScript dan kita bisa langsung menggunakannya. Kita tinggal memanggilnya saja. Misalnya, built-in function yang berkaitan dengan string atau kata, contohnya cut out, slice, dan lain-lain. Kemudian misalnya built-in function yang berkaitan dengan matematika, misalnya kita ingin mencari nilai sin, cos, log, kemudian random, dan lain-lain. Yang kedua yaitu user defined function, yaitu function atau fungsi yang kita buat sendiri. Nah, untuk cara membuatnya telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, seperti menggunakan keyword function, nama function, parameter, dan lain sebagainya. Kemudian, cara membuat user defined function itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah function declaration. Jadi contohnya, misal saya ingin membuat sebuah program yang menghitung penjumlahan dua bilangan. Dengan menggunakan function declaration, saya akan buat keyword function dengan nama functionnya jumlah dua bilangan. Kemudian saya beri buka kurung dan tutup kurung.
Misalnya saya menggunakan parameter A dan B, kemudian di dalam functionnya saya mempunyai sebuah variabel total yang diisi dengan A ditambah B, hasil dari parameter tadi. Kemudian mengembalikan nilai total. Nah, jadi seperti itu contoh pembuatan function declaration. Dan yang kedua yaitu function expression. Ketika kita ingin membuat fungsi penjumlahan dua bilangan seperti yang tadi, maka akan membuat seperti ini. Di dalam function expression saya simpan function dalam sebuah variabel. Jadi membuat variabel dengan nama jumlah dua bilangan, kemudian diisi sama dengan function langsung dalam kurung A, B sebagai parameternya, dan untuk bodinya dan untuk body functionnya sama seperti fungsi deklarasi yang sebelumnya. Selanjutnya yakni cara memanggil fungsi. Memanggil fungsi atau function bisa disebut juga call atau invocation, yaitu mengeksekusi suatu fungsi. Kita cukup memanggil nama dari fungsi tersebut yang diikuti dengan kurung buka, argumen jika ada, dan ditutup dengan kurung tutup. Fungsi atau function akan dijalankan ketika terjadi event. Kemudian cara memanggil fungsi, kelompok kami menggunakan 3 cara. Yang pertama, memanggil fungsi di dalam kode JavaScript dengan menuliskan nama fungsinya. Yang kedua, memanggil fungsi dengan cara memanggil nama dari fungsi tersebut yang diikuti dengan argumen yang ada dalam tanda kurung. Dan yang ketiga, memanggil fungsi melalui atribut event pada HTML. Baiklah, untuk selanjutnya, langsung saja yang pertama, memanggil fungsi di dalam kode JavaScript dengan menuliskan nama fungsinya. Contoh, di situ sudah ada fungsi function say hello, buka kurung tutup kurung, kemudian untuk bodinya itu console log hello world. Jadi nanti untuk outputnya yaitu hello world. Lalu bagaimana cara memanggil fungsinya? Kita bisa langsung menuliskan nama fungsinya yaitu say hello, buka kurung tutup kurung, maka akan menghasilkan hello world. Yang kedua, memanggil fungsi dengan cara memanggil nama dari fungsi tersebut yang diikuti dengan argumen yang ada dalam tanda kurung. Nah, di situ saya telah membuat sebuah fungsi, tepatnya fungsi expression, yaitu var tambah sama dengan diisi function dalam kurung A, B sebagai parameternya. Kemudian untuk bodinya var hasil yang isinya A ditambah B, kemudian ada return hasil atau mengembalikan nilai. Nah, lalu bagaimana cara memanggil fungsinya? Yaitu dengan memanggil nama dari fungsi tersebut yang diikuti dengan argumen yang ada dalam tanda kurung. Di situ kita memanggil functionnya tambah, kemudian dalam kurung 2,3. Jadi 2 itu sebagai parameter A dan 3 sebagai parameter B. Untuk outputnya akan menghasilkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan yang terakhir, memanggil fungsi melalui atribut event pada HTML. Nah, untuk contohnya seperti itu, teman-teman bisa mencoba langsung pada JS Bean ya. Baik, untuk yang terakhir yaitu program JavaScript dengan fungsi. Setelah kita paham dasar-dasar pembuatan fungsi atau function dan cara memanggilnya, selanjutnya kita akan mencoba membuat program sederhana. Saya akan membuat sebuah program pembagian dua buah bilangan. Untuk lebih paham, kita akan langsung praktek pada JS Bean ya teman-teman.
Baiklah, di sini kita langsung ke JS Bin ya. Sebenarnya skrip ini atau program ini telah Bu Lala ajarkan pada praktek kedua, yakni kita akan membuat sebuah program pembagian dua buah bilangan. Nah, di sini seperti format biasanya ada doctype HTML, kemudian ini adalah bawaan dari JS Bin-nya. Kemudian untuk titelnya kita tuliskan pembagian dua buah bilangan karena kita akan membuat program atau skrip terkait dengan pembagian dua buah bilangan. Kemudian di sini ada bodinya, ada BG colornya. Ini opsional sih, bisa membuat pakai warna ataupun pakai gambar seperti yang tadi diajarkan. Nah, kemudian di sini ada form. Silakan masukkan dua buah bilangan yang Anda ingin bagikan. Ini sebenarnya juga opsional, bisa kalian ubah kata-katanya. Kemudian BR ini digunakan untuk memberikan spasi. Kemudian untuk bilangan pertama, input type text, kelas bilangan. Jadi nanti untuk memasukkan bilangan pertama itu berupa bilangan pertama. Kemudian di sini di input type bottom, kemudian value hitung. Nah, on click ini adalah merupakan fungsi bawaan atau built-in function yang sudah disediakan oleh JavaScript. Jadi ini functionnya nanti akan membagi input yang dimasukkan. Kemudian untuk yang intinya adalah di sini functionnya sendiri. Function bagi berarti adalah function yang kita buat sendiri. Function ini adalah keywordnya, kemudian bagi ini adalah nama fungsinya atau nama functionnya. Kemudian diikuti dengan buka kurung, tutup kurung. Nah, kemudian dalam kurung kurawal ini ada variabel bilangan 1, kemudian ada variabel bilangan 2, kemudian yang terakhir adalah hasilnya. Kemudian ini ada parseline. Parseline ini berfungsi untuk menghasilkan sebuah angka atau integer. Untuk outputnya bisa dilihat di bagian sini. Jadi misal kita masukkan angka 8, kemudian kita masukkan angka 2 pada bilangan kedua, kemudian kita hitung, maka hasilnya 4. Sebenarnya ini teman-teman pasti juga sudah paham semuanya terkait dengan pemrograman yang saya contohkan. Kurang dan lebihnya semoga teman-teman bisa memahami ya. Sekian presentasi dari kelompok 13 kelas Matematika 1 Algoritma Pemrograman. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.